Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang BKD, yaitu batas kesalahan yang diizinkan. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan kelas timbangan. Kalau kita lihat di SK Dirjen SPK nomor 131 tahun 2015, maka masing-masing untuk kelas timbangan terdiri dari 3 BKD, yaitu plus minus 0,5 E, plus minus 1 E, dan plus minus 1,5 E. Baik, ini adalah contoh ya untuk timbangan elektronik, di mana di sini terdapat informasi bahwa maksimum menimbang itu adalah 6.000 gram, di mana E sama dengan D, yaitu di 2 gram, dan saya akan menimbang sebesar 40 gram, di mana kita akan menggunakan dua anak timbangan, yaitu 20 gram dan 20 gram. Ingat, anak timbangan kemarin untuk yang 40 gram tidak ada. Makanya kita membutuhkan 2 AT. Seperti itu ya. Nah, kita naikkan anak timbangan, terbaca di timbangan itu 40 gram. Nah, untuk menentukan kesalahan dari timbangan, maka kita butuh BKD-nya berapa nih. Jadi untuk masing-masing muatan, BKD-nya berbeda. Ya. Sebelumnya kita hitung terlebih dahulu timbangannya kelas berapa. Kita lihat timbangan N. N itu apa? Nilainya jumlah interval skala verifikasi, yaitu maksimum dibagi E, di mana maksimum menimbangnya adalah 6.000 gram dibagi E sama dengan 2, sehingga N didapatkan nilai 3.000. 3.000 berada di mana sih? Kita lihat di sini ya. 3.000 itu kalau di kelas 1 tidak ada ya. Kelas 2 ada 100 sampai 100.000, maka 3.000 ada di antara ini ya. Kalau yang ini 5.000 sampai 100.000 tidak ada. Ini 100 sampai 10.000 ada, 500 sampai 10.000 ada, dan untuk 100 sampai 1.000 nggak ada. Jadi saya bisa menutup dulu kelas 1, menutup dulu kelas yang ini, yang tadi ya, dan kelas yang keempat. Tinggal 2 kelas 2 dan kelas 3. Nah, kita lihat E-nya di 2 gram. Apakah mungkin E-nya di sini? Gak mungkin ya. Di sini kan 0,01 gram sampai 0,5 gram. Sementara E-nya tadi adalah 2 gram. Gak mungkin. Ya. Bagaimana dengan ini atau yang ini? Nah, kalau yang ini 5 gram lebih kecil sama dengan E. Berarti E-nya di atas 5 gram. Sementara tadi kita E-nya adalah 2 gram. Berarti dia di posisi ini. Ya. Dia berada di kelas 3 dengan kapasitas minimum adalah 20 E. Seperti itu ya. Atau jika E-nya 2 gram, maka 20 dikali 2. Berarti minimum menimbangnya adalah 40 gram. Selanjutnya, setelah kalian dapat kelas timbangan, maka kalian lihat tabel berikutnya, yaitu tabel BKD. Nah, karena dia berada di posisi kelas 3, maka kalian harus tutup kelas 1, kelas 2, dan kelas 4. Nah, karena tadi saya menimbang adalah 40 gram, maka BKD-nya berada di mana? Apakah di 0,5 E atau 1 E atau 1,5 E? Kita pecahin dulu. Berarti di sini 0 dikali E, 500 dikali E, ini 500 kali E, ini dikali E semua ya. Ini dikali E, ini dikali E. Baik, kalau ini adalah 0 sampai M-nya adalah E-nya 2, berarti di sini 1000 gram. Atau bisa saya terjemahkan menjadi 1 kilo di sini ya. Sedangkan ini
1000 gram atau 1 kilo. Nah, di sini adalah 2000 dikali E 2 berarti 4 kilo. Nah, kalau sini rentangnya adalah 4 kilo ya, 2000 E sampai ini adalah 10.000 kali E. E-nya 2 berarti 10 kali 2 adalah 20 ya, 20.000 gram atau 20 kilo. Baik, tadi saya menimbangnya di sekitar 40 gram. Maka dia berada di antara rentang 0 sampai 1 kilo. Sehingga BKD yang saya ambil di sini adalah plus minus 0,5 E atau 0,5 dikali 2 itu bernilai plus minus 1 gram. Ya. Jadi timbangan elektronik yang tadi tidak boleh melebihi batasnya plus minus 1 gram. Contoh ya, di sini penunjukannya di sini adalah 40 gram, tidak boleh melebihi batas plusnya adalah 1 gram. Di sini nggak boleh melebihi minus 1 gram. Artinya timbangan tidak boleh membacanya ya melebihi dari 39 gram ya. Di sini 40 ya. 40 gram dan tidak boleh melebihi 39 gram. Ya, nilainya. Jadi rentang dari pembacaan timbangan adalah 39 sampai 40. Jika di luar batas itu, maka timbangannya tidak sah. Baik, selanjutnya kita lihat di ini ya. Dari mana sih muatan M itu dinyatakan dalam skala verifikasi? Ya. Itu muatan dikali E per E, di mana muatan 40 gram dikali E per 2 gram. 2 gram E-nya sama ya, karena E-nya sama, maka 20 E. Atau jika E-nya 2, maka nilainya adalah 40 gram. Sehingga saya bisa hitung BKD-nya berada di posisi ini. Benar ya tadi ya perhitungannya. Bagaimana dengan 3 kilo? Nah, saya menaikkan anak timbangan 3 kilo, yaitu dengan 2 AT, yaitu 2 kg dan 1 kg. Ingat, untuk 3 kilo AT-nya nggak ada, maka kita butuh 2 AT. Kita lihat di 3 kilo. Tadi saya sudah jelaskan di sini antara 0 sampai sini 1 kilo. Kalau di sini 1 kilo sampai dia 4 kilo. Dari sini 4 kilo sampai di sini adalah 20 kilo. Maka kalau saya mengukur atau menaikkan anak timbangan sebesar 3 kilo, maka BKD-nya saya ambil di 1E. Maka E-nya tadi adalah 2 gram, maka plus minus 2 gram. Gitu ya. Sehingga pembacaan anak timbangan rentangnya itu tadi ini adalah seharusnya 3 kilo, gitu kan? Pembacaan timbangan dia nggak boleh lebih dari 2 gram, nggak boleh kurang dari minus 2 gram. Atau bisa jadi ya kita hitungnya di sini 3000 gram ditambah 2 gram itu 3000 2 gram. Ya, ini plus minus. Sementara yang minusnya di sini adalah 3000 gram dikurangin 2 gram.
maka dapatlah 2998 gram. Jadi rentang pembacaan si timbangan tadi nggak boleh di bawah 2998 gram atau lebih dari 3002. Sini ya. Banyak kurang. Seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana dengan 6 kilo? 6 kilo saya naikkan AT-nya sebanyak 4 anak timbangan, yaitu 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Untuk muatan 6 kilo, BKD-nya berada di posisi ketiga ya, di sini. Di mana tadi kita udah hitung di atas, ini sekitar 1 kilo sampai 4 kilo. Di sini 4 kilo ya, sampai 20 kilo. Jadi kalau saya menimbang di 6 kilo, maka dia berada di posisi 4 sampai 20 kilo. Sehingga BKD yang saya gunakan itu adalah plus minus 1,5 E. E-nya 2, maka plus minus 3 gram. Artinya apa? Artinya pembacaan ya, timbangan tidak boleh melebihi plus minus 3 gram. Begitu untuk timbangan-timbangan yang lainnya, kalian bisa latihan ya. Untuk timbangan sentisimal terlebih dahulu kalian harus bisa menghitung atau menentukan kelas timbangannya. Kita lihat di sini kapasitas maksimumnya adalah 300 kg dengan skala terkecil E sama dengan 100, maka saya bisa menghitung jumlah interval skala N sama dengan maksimum dibagi E. Maksimum menimbangnya di 300 kilo dibagi 100 gram. Maka didapatlah nilainya N itu adalah 3000. Kalian bisa lihat di sini ya, minimum dan maksimum. 3000 tidak ada di kelas 1, kita coret. Kelas 2 kita lihat. 3000 tuh ada di sekitar antara 100 sama 100.000. Ada ya. Sedangkan yang ini 5.000 sampai 100.000 tidak ada. Kita coret. 100 sampai 10.000 ada, 500 sampai 10.000 ada, sedangkan 100 sampai 1.000 tidak ada. Ini kita coret. Jadi kelas timbangan itu berada di kelas 2 dan kelas 3. Nah, kita lihat E-nya. E-nya tadi adalah 100 gram. Kalau E 100 gram, kita lihat di sini. Apakah ada E di sini? Jelas tidak ada. Kita lihat, ini kita coret ya. Lalu lihat di sini, E-nya ada nggak 100 gram? Oh, ternyata tidak ada. Maka kita lihat juga E-nya di sini. E-nya di atas 5 gram. Maka kelas timbangan untuk sentisimal di kelas 3 dengan kapasitas minimum menimbang itu adalah 20 E. Ya. 20 dikali 100 gram. Artinya adalah 2000 gram atau 2 kilo. Jadi minimum menimbang adalah 2 kilo. Setelah kalian nanti dapat nilai kelas timbangan, maka lihat kelasnya. Di sini tadi kelas 3, maka ini saya coret kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 4. Nah, BKD-nya berada di 0,5 E, 1 E, dan 1,5 E. Contoh muatan yang saya naikkan ke timbangan sentisimal. Ingat ya, timbangan sentisimal itu adalah timbangan yang dinaikkan di atasnya itu 1/100 dari muatan yang ditimbang. Ya, kalau misalkan saya naikkan 100 kg, maka anak timbangan akan naik di sini 1/100 dari 100 kilo. Ya, maka saya menaikkan anak timbangan itu sebesar 1 kilogram. Oke. Nah, berapakah nilai BKD-nya? Karena tadi dia kelas 3,
saya menimbang itu di 100 kg, maka kita lihat di sini 0 sampai 500. Ingat di sini E. Ya, Anda jangan lupa dikali E di sini ya. Kalau E-nya adalah 100, maka 100 gram ya. Ini 0 sampai 50.000 gram atau di 50 kilo. Nah, dari sini 50 kilo sampai dengan ini kali 100. Jadinya berapa di sini? 200 kilo. Nah, interval di sini 200 kilo sampai dengan ini 10.000 dikali E di sini ya, E-nya 100 gram, maka dia berada di berapa kilogram? Di sini ya, 1000 kilogram. Nah, karena saya tadi menimbang di 100 kilogram ya, maka dia berada di antara 50 kilo dan 200 kilo. Maka BKD yang saya gunakan itu adalah plus minus 1 E, di mana E adalah 100 gram, berarti plus minus 100 gram. Jadi BKD untuk timbangan sentisimal ini adalah plus minus 100 kg. Oke, selanjutnya kita coba untuk menaikkan anak timbangan sebesar 20 kilo. Nah, ketika saya masukin anak timbangan 20 kilo, maka bagian atas dari timbangan kita beri anak timbangan sebesar 200 gram. Berapakah BKD untuk penimbangan di 20 kg? Nah, kita lihat tadi bahwa untuk E sama dengan 100 gram, gitu ya. Maka yang digunakan BKD-nya adalah, kita lihat di sini 0 sampai ini kali 100, berarti sampai 50 kilo. Maka BKD yang digunakan adalah plus minus 0,5 E atau plus minus 0,5 dikali 100 gram ya, sama dengan plus minus 50 gram. Jadi timbangan tidak boleh salah membaca plus minus 50 gram. Gitu selanjutnya ya. Nanti kalian akan saya beri latihan di sini. Oke ya. Berapa BKD-nya? Selanjutnya ini saya beri anak timbangan ya sebesar 200 kilo, maka BKD-nya berapa? Tolong kalian pelajari kembali di rumah. Bagaimana dengan timbangan meja? Jelas ya, timbangan meja di sini kapasitasnya 10 kilo. Ingat, untuk menghitung nilai E, ya, interval skala verifikasi untuk timbangan meja itu berbeda dengan timbangan yang lainnya. Kalian bisa lihat di tabel di syarat teknis bahwa E itu sama dengan max dibagi 1000 ya. Maka didapatkanlah nilai 10 kilo per 1000. Sehingga ya, E-nya didapatlah nilainya sebesar 10 gram. Oke, berapakah jumlah interval skala verifikasinya atau N ini ya, N nilainya ini maksimum dibagi E. Tadi 10 gram, berarti N sama dengan tadi maksimum menimbangnya berapa?
sebesar 10 kilo. Berarti N sama dengan 10 kilo dibagi 10 gram. Maka didapatkanlah N-nya sebesar 1000. Maka kalian bisa lihat ya, nilai 1000 itu berada di mana nih? Inikah di sini, atau di sini ya? Oke, sekarang kita lihat 1000 itu nggak mungkin ada di sini ya. Kita coret, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini ada, ini ada, ini ada, gitu ya. Nah, kita lihat E-nya adalah 10 gram. Di sini nggak mungkin 10 gram di sini ya. Ini nggak mungkin, gitu ya. Nah, di sini bagaimana? Di sini juga nggak mungkin. Ada ini sama ini. Kalian pilihlah kelas 3. Gitu ya. Nanti setelah kalian uji, jika BKD-nya di luar timbangannya ya, di luar BKD, maka dia akan turun kelas nanti. Baru kalian uji di kelas 4. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan menguji di 2 kilo. Oke. Di 2 kilo BKD untuk timbangan meja adalah nilainya adalah ini. Pun tidak ada intervalnya. Sehingga BKD adalah maksimum. Tadi adalah ya, 10 kilo tambah 2. Tadi kita lihat ya, 2 kilo ya. Kita ukurnya di 2 kilo kali 2 kilo per 3000. Maka didapatkanlah nilai 14 kilo per 3000. Itulah nilai BKD-nya. Kalian bisa hitung sendiri. Begitu juga dengan timbangan dacin. Dacin ini nilainya untuk neraca obat kelas 2, neraca obat kelas emas kelas 2 juga berbeda BKD-nya dengan timbangan pada umumnya. Oke, kita lihat timbangan dacin maksimum nimbang adalah 25 kilo ini ya. Maka kalian harus cari kelas timbangannya. Lalu saya naikkan, sudah dapat kelas timbangan, saya naikkan anak timbangannya sebesar 1 kilo. Nah, maka dia akan kelihatan BKD-nya berapa. Jadi di sini maksimum menimbang ya, ini maksimum menimbang. Di sini nanti penimbangan saya yang tadi. Bagaimana dengan 10 kilo? Juga sama. Atau kita naikkan 15 kilo. Masih sama ya. Maksimum ditambah 2, M-nya adalah 15 kilo. Seperti itu selanjutnya ya. Nah, ini kita naikkan 25 kilo. BKD juga sama, jadi tidak ada perubahan BKD untuk timbangan dacin. Baik, kita lihat perubahan BKD. Perubahan BKD adalah titik-titik uji di mana terjadinya perubahan BKD dari rentang kapasitas muatan uji yang dilaksanakan pada pengujian timbangan non-otomatis. Nah, kita lihat ada 5 titik uji. Yang pertama, kalian harus menguji minimum menimbang. Yang kedua, maksimum menimbang. Yang ketiga, ada 3 titik uji pada perubahan BKD. Kita lihat. Ya, misalkan ya, untuk timbangan masing-masing kelas ya, itu berbeda-beda. Ada perubahan 0,5E, 1E, dan 1,5E. Kita lihat di sini, kita beri contoh ya. Untuk kelas 3, timbangan untuk kelas 3 di mana masing-masing ini BKD-nya, BKD plus minus 0,5 gram itu
dia menimbangnya antara 0 sampai 500 gram. Untuk 1 gram ini antara 500 sampai 2000 gram. Dan begitu juga dengan BKD plus minus 1,5 gram, dia interval ya, atau muatannya antara 2000 gram sampai dengan 10.000 gram. Nah, bagaimana dengan perubahannya? Kalian bisa lihat di sini di tabel, saya membuat tabel. Di sini adalah BKD, ini adalah kelas 3 tadi ya, yang kita cari tadi. Nah, ini perubahannya. Nah, perubahannya berada di mana? Di titik ini. Jadi perubahan antara BKD 1 terhadap BKD 2 dia berada di posisi 500 gram. Inilah perubahan titik. Jadi kalian menguji di perubahan titik ini. Selanjutnya perubahan yang kedua yang mana? Yang ini, 2 kg. 2 kg itu berada antara BKD yang kedua sama yang ketiga. Gitu ya. Karena ada 2 maka ini yang ketiga tidak ada. Nah, boleh kalian uji di titik lainnya. Seperti itu. Begitu ya. Baik, selanjutnya ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Soal ini tidak usah dikumpul. Nah, pertanyaannya, tentukan BKD pada muatan minimum maksimum serta titik perubahan. Ya, di sini ada 12 soal, silahkan kalian kerjakan ya. Itu ada masing-masing. Yang ke-7 sampai yang ke-12 soal. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke level berikutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.